Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat ihsan, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Di hari Ibu ini saya akan membacakan sebuah hadis yang berjudul tentang ibu. Al-jannatu tahta iqdamul mahat, yang artinya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita sebagai anak tidak boleh membantah kepada ibu, tidak boleh mengecewakan orang tua termasuk ibu. Dalam sebuah riwayat, para sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah yang wajib kita hormati di dunia ini?" Rasul pun menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu tiga kali, lalu ayahmu. Ibumu, 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 lalu ayahmu." Ada juga kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama, tata cara kita berbahasa. Kita harus berbicara sopan santun kepada ibu, kepada ayah. Tidak boleh dengan nada yang tinggi. Tidak boleh sampai menyakiti hati orang tua dalam berbicara. Yang kedua, kita harus mendoakan. Kita selaku anaknya harus mendoakan kepada orang tua kita, termasuk ibu. Karena doa ibu paling ampuh. Karena doa ibu sangat dikabulkan, sangat yang paling utama doa ibu, mendoakan orang tua ya. Yang ketiga yaitu menaati sebuah peraturannya, menaati sebuah perintahnya. Jadi kita tidak boleh membantah, tidak boleh menolak perintah dari orang tua. Dengan menyebut juga tidak boleh. Itu kesalahan yang fatal bagi kita selaku anaknya. Dan berbicara tentang ibu sangatlah berharga bagi kita, sangatlah berharga di dalam hidup kita, karena ibu adalah sosok paling mulia, sosok paling tangguh, sosok paling dari segala-galanya pokoknya. Karena ibu telah melahirkan kita, mengurus kita, terus mendidik kita dari kecil hingga sampai sekarang sudah dewasa. Tidak ada kata lelah dalam mendidik seorang anak bagi ibu. Jadi kita harus berjasa terhadap orang tua. Kita harus memberikan feedback yang baik kepada orang tua, yang mana telah mengurus kita dari kecil hingga kita dewasa. Tidak mudah dalam mengurus orang anak. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Tidak boleh melawan, tidak boleh membantah. Itu adalah dosa yang paling besar. Kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang paling besar itu adalah melawan kepada orang tua. Jadi kita jangan coba-coba melawan kepada orang tua, membantah terhadap perintahnya, dan lain sebagainya.
Kita tahu di zaman sekarang ini, di zaman akhir zaman ini, banyak anak yang durhaka kepada orang tua sehingga tidak mau menuruti perintah orang tua, terus membantu orang tua, bahkan dia pun menyakitinya sampai berkata kasar. Banyak zaman sekarang. Ya, kalian ketahui, seperti yang kalian ketahui di halaman kalian atau di lingkungan kalian pasti ada. Ya, karena kiranya gak tahu kemana gitu sampai bisa menyakiti orang tua, gak tahu ya karena tidak belajar atau gimana, itu saya juga tidak tahu. Tapi kita berusaha harus belajar untuk bisa membanggakan orang tua, jangan sampai kita menyakitinya, supaya kita menjadi anak yang baik dan soleh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga merasa belum bisa membanggakan orang tua, karena saya juga berproses, tapi saya berusaha buat membanggakan orang tua saya. Dengan cara apa? Dengan cara dengan cara yang telah saya jalani, yaitu belajar bersungguh-sungguh, terus membantu orang tua dalam hal apapun dan lain sebagainya, masih banyak. Jadi kalian sebagai anaknya wajib membanggakan orang tua. Ridallahu fi ridho walidain. Ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Syukran kasiran. Afwan ala kulli timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.